Siap. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Pastinya baik loh. Ya. Apa kalian sakit? Tidak. Tuhan semuanya sehat selalu. Jadi sebelum kita memulai dengan pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Ibu pilih Sisil pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih puji dan syukur kami anak-anak. Satukan kembali ke depan hadirat karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sederhana. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Jadi, terima kasih untuk Sisil karena sudah memimpin kita untuk doa pagi pada hari ini. Baik, Ibu presisi dulu ya supaya Ibu bisa mengecek siapa yang hari ini tidak hadir atau ada sakit hari ini. Ada Lina Putera? Ada. Christine? Graciela? Kensi? Ada. Carolus? Oke, baik sekali semuanya hadir. Jadi untuk hari ini Ibu senang karena semuanya itu hadir. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Sebaran flora dan fauna Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sebaran flora dan fauna Indonesia. Tapi sebelum sampai ke sebaran flora dan fauna Indonesia, nah di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna Indonesia. Yang kedua adalah menganalisis karakteristik sebaran flora dan fauna Indonesia. Yang ketiga, Membuat progres sederhana berupa flora dan fauna Indonesia. baik, ini untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Ya. Nah di sini kalau bahas tentang sebaran flora dan fauna, apa saja sih jenis-jenisnya? Di mana sebaran flora dan fauna tersebut berada? Mengapa menyebar di wilayah itu? Oke. Apa saja jenis-jenisnya? Asiatis, Paraliman, dan Australia. Baik. Oke, di mana sebaran flora dan fauna tersebut? Di bagian? Bagian barat, bagian tengah, dengan bagian timur. Oke, benar sekali Sisil. Mengapa menyebar di wilayah tersebut? Karena pengaruh cuaca. Karena pengaruh faktor-faktornya. Oke, karena pengaruh faktornya. Baik. Jadi dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah ada di slide. Nah sekarang Ibu mau tanya dulu, masih ada yang ingat tidak dengan materi sebelumnya? Masih. Baik, siapa yang masih ingat? Sisil? Tentang sumber daya alam. Oh, sumber daya alam. 5? Ya, sebenarnya. Oke, apa itu sumber daya alam? Ingat. Segala sesuatu yang berada di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia. Oke, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi itu materi yang sebelumnya. Baik, jadi semuanya masih ingat dan masih tersimpan dengan baik dalam pikiran kalian. Jadi belum ada yang lupa ya, jangan lupa. Baik, Ibu minta kalian semua berdiri dulu. Kita relax dulu. Kita santai sedikit dulu. Ibu lihat masih banyak yang kaku, masih banyak yang mengantuk. Masih banyak yang mengantuk atau seperti ada beban pikiran. Ingat, kalau ikut pembelajaran misalkan relax, santai. Siapa? Supaya bisa menerima materi pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, semuanya tarik nafas dulu. Relax dulu, tarik nafas, terus dibuang lagi nafasnya. Santai dulu, relax dulu. Oke, baik. Karena semuanya masih semangat, maka kita awali pembelajaran hari kita dengan sebuah ice breathing, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Se. Ma. Na. Se.
hewan yang ada di Sukabumi. Oke, benar sekali. Jadi kalau kita belajar tentang flora dan fauna, itu merujuk pada dunia tumbuhan atau tanaman dan juga segala jenis hewan atau kelompok-kelompok fauna yang ada di permukaan bumi. Itu tentang flora dan fauna. Nah, di sini, apakah flora dan fauna di Indonesia beragam? Iya, sangat beragam. Sangat beragam. Sangat beragam. Baik. Ibu Nita, coba kalian perhatikan di slide ini. Perhatikan. Flora dan fauna di Indonesia itu beragam karena Indonesia itu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Oke, dan ini juga dipengaruhi oleh iklim tropisnya. Makanya flora dan fauna di Indonesia itu beragam. Baik, Indonesia itu sebagai salah satu negara terluas di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Bayangkan 17.000 pulau dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Berarti sangat banyak beragam spesies, jenis flora dan juga fauna. Kalau kita bahas tentang flora dan fauna, pasti ada apa? Faktor-faktor. Oke, seperti apa faktornya? Lihat di slide. Ada faktor yang paling utama, faktor apa? Oke, ada di iklim. Yang kedua, faktor apa? Jadi di sini ada 4 faktor penting yang perlu diingat. Kenapa sampai beragam flora dan fauna? Ada 4. Jadi ada 4. Jadi 4 faktor ini harus diingat supaya bisa menjawab keanekaragaman flora dan fauna yang ada di muka bumi. Lebih spesifiknya yang ada di Indonesia. Apalagi tadi sudah tahu kalau Indonesia itu beragam akan flora dan fauna. Seperti apakah persebaran flora di Indonesia? Oke, lihat sini. Untuk persebaran flora di Indonesia sendiri, itu ada berapa? Ada 4 subwilayah. Ada flora di Sumatera, flora di jadi untuk persebaran flora di Indonesia sendiri harus tahu untuk wilayah itu ada tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Bali, flora peralihan sampai ke bagian timur yaitu Papua. Jadi ini pembagian wilayah flora yang ada di Indonesia. Jadi perhatikan di sini ada 1, 2, 3 dan juga 4. Jadi ada 4 zona wilayah yang tersebar mulai dari barat sampai ke timur. Baik, itu untuk wilayah floranya. Kalau wilayah faunanya ada? Iya. Ada. Yang pertama tipe apa? Asiatis. Yang kedua? Kelahiran. Yang ketiga? Australis. Baik, jadi kalau untuk floranya tadi ada 4. Tapi kalau untuk faunanya ada berapa? Ada 3, yaitu tipe asiatis, tipe kelahiran, dan juga tipe australis. Jadi dari wilayah persebaran flora dan fauna ini kita bisa tahu kalau Indonesia itu punya banyak jenis flora dan fauna yang tersebar di setiap zona wilayah. Jadi ada banyak ya? Banyak atau tidak? Banyak dan sangat-sangat beragam. Banyak dan sangat-sangat beragam. Baik, Ibu Nita, coba kalian perhatikan 3 pembagian wilayah fauna yang ada di Indonesia ini. Coba dilihat, perhatikan. Coba diperhatikan. Mulai dari tipe asiatis, kalian sampai pada tipe australis. Perhatikan. Ya. Sudah lihat penjelasannya? Sudah. Jadi kalau sudah lihat, berarti yang sendirinya sudah tahu kan? Wilayah asiatis itu mencakup wilayah mana saja? Iya toh? Iya. Oke, mencakup wilayah mana saja? Coba sebutkan. Sumatera. Oke, tepat sekali. Jadi untuk asiatis ini mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa dan juga Bali. Jadi tempat wilayah itu disebut wilayah apa? Wilayah asiatis. Baik, dari fauna tipe asiatis kita pindah lagi ke fauna tipe peralihan. Baik, tersebar pada wilayah mana saja? Kita lihat. Oke, benar sekali.
tersebar pada wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Itu untuk wilayah peralihan atau wilayah Wallace. Baik, untuk yang fauna tipe Australis, di mana persebarannya? Maluku dan Papua. Oke, sisi di mana? Maluku dan Papua. Oke, Maluku dan Papua. Yang lain lagi? Desi di mana? Maluku Utara, Maluku dan Papua. Oke, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Christine? Maluku Utara, Maluku dan Papua. Oke, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Oke, meliputi Pulau Irian Jaya, Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ini untuk fauna tipe asiatis, peralihan, dan juga Australis. Dengan dia punya wilayah persebarannya. Baik, itu kasih kesempatan 5 menit untuk melihat, memastikan apakah kalian sudah tahu wilayah fauna tipe asiatis itu mencakup wilayah mana saja. Baik, kalau semua sudah tahu di mana saja wilayah flora dan faunanya, maka sekarang Ibu minta kalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Oke, kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi, yaitu membuat proyek. Proyeknya tentang apa? Tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, jadi proyek kita terkait materi hari ini adalah tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, Ibu minta kalian itu karena semuanya hadir, jadi Ibu minta kalian bagi dalam 4 kelompok. Oke, sesuai deretan saja ya. Oke, silakan duduk dalam bentuk kelompok. Duduk silakan kalian. Oke, perhatikan gambar dari KPDA lain. Dari sini, tujuannya adalah gambarlah peta persebaran flora dan fauna Indonesia dengan menempatkan gambar jenis-jenis flora dan fauna pada setiap wilayah. Setiap wilayah yang sesuai dengan wilayah persebaran flora dan fauna tersebut. Oke, baik dikerjakan dalam kelompok. Bahan dan alatnya sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, bagi lagi lembar KPD supaya bisa lihat petunjuknya lebih jelas lagi. Silakan keluarkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Baik, silakan dimulai diskusinya. Cepat. Yang lain mungkin menggunting gambar jenis flora dan faunanya untuk ditempel pada kertas karton. Sudah paham kok?
Sisil. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami di sini akan menjelaskan tentang peta persebaran flora dan fauna di Indonesia untuk kita ketahui bersama-sama. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Sisilia Yusika Nahat sebagai moderator sekaligus pembaca atau pemateri, dan di sebelah saya ada Denis Nahat, ada Wilmerno, ada Herman Meat, dan Rio Sela. Sekian hasil perkenalan dari kami. Sekarang kami akan menjelaskan tentang peta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Peta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dibagi atas 3 tipe, yakni tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis, yang dibatasi oleh 2 garis, yakni garis poles dan garis Weber. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tipe asiatis. Tipe asiatis mencakup 4 wilayah, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sekarang saya akan menyebutkan flora fauna endemik yang ada di Pulau Sumatera. Faunanya ada gajah, harimau Sumatera, tapir, burung madu, orang hutan. Dan floranya ada Rafflesia arnoldi. Ya teman-teman, Rafflesia arnoldi ini adalah bunga terbesar yang ada di dunia, yaitu bunga bangkai. Dan juga ada bunga bangkai, kantong semar, daun palen, dan juga anggrek. Yang berikut kita masuk ke wilayah Kalimantan. Fauna endemiknya ada bekantan, burung rangkong, dan monyet. Dan juga flora endemiknya ada kayu ulin dan tidak asing lagi, yaitu Rafflesia arnoldi. Dan juga pada bagian Jawa ada badak bercula satu yang bisa kita temui di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan juga flora endemiknya ada pohon mahoni. Dan pada bagian Bali terdapat fauna endemik, yaitu burung jalak Bali. Ya teman-teman, kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu tipe peralihan, mencakup 3 wilayah, yakni Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sulawesi mendapatkan flora dan fauna endemik. Fauna endemiknya ada babi rusa, burung maleo yang sudah hampir punah, dan juga tarsius, si raja hutan Sulawesi, dan juga anoa, kuskus. Dan flora endemiknya ada kayu eboni, cengkeh, dan pala. Kita masuk ke wilayah berikutnya adalah Nusa Tenggara Barat. Fauna endemiknya adalah sapi, dan juga Nusa Tenggara Timur yang kita tidak asing lagi karena kita daratan Nusa Tenggara Timur memiliki fauna endemik, yaitu komodo. Dan juga flora endemiknya yaitu pohon cendana. Kita beralih yang ketiga, yaitu tipe asiatis. Tipe asiatis mencakup 2 wilayah, yakni Maluku dan Papua. Fauna endemik yang ada di wilayah Maluku yakni kakatua, burung merak, burung kasuari, burung cendrawasih, dan landak, dan kakatua raja. Dan flora endemiknya ada pohon tole. Kita berpindah ke wilayah berikutnya, yakni wilayah Papua. Fauna endemiknya ada burung pelangkong Papua, burung luli, kuskus walgeo, kuskus Papua, dan juga kanguru. Dan flora endemiknya ada pohon matoa, buah merah, anggrek, akasia, pohon kayu putih, dan juga pohon bintang. Baik teman-teman, sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan. Kesempatan kami berikan. Baik, apakah ada pertanyaan untuk kelompoknya Sisil? Ada. Aron, mau tanya apa Aron untuk kelompoknya Sisil? Silakan. Perkenalkan, saya Aron dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa persebaran flora dan fauna berbeda-beda di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aron. Pertanyaannya, mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda-beda? Jawabannya, karena sebagai negara yang tropis, iklim di Indonesia sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Dengan perbedaan suhu, curah hujan, dan kelembapan di berbagai wilayah, menyebabkan jenis flora dan fauna dapat hidup di sana juga berbeda-beda. Baik, kepada saudara Aron, apakah jawabannya bisa dimengerti? Bisa. Oke, tepat sekali jawaban dari Sisil. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Tidak ada? Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, selamat pagi. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Sisil. Penjelasannya juga sangat-sangat bagus. Baik, sekarang kita langsung saja ke kelompok 2, kelompoknya Nikma. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan
diberikan kepada kami. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan proyek yang telah kami hasilkan mengenai peta persebaran flora dan fauna yang berada di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Indonesia kaya akan spesies flora dan faunanya. Flora dan fauna di Indonesia memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Hal inilah yang menjadikan kondisi geologis Indonesia sangat unik, termasuk flora dan faunanya. Tak hanya kaya akan spesies flora dan fauna, Indonesia juga merupakan rumah dari berbagai flora dan fauna eksotis dan juga langka. Flora dan fauna di Indonesia sendiri diklasifikasikan berdasarkan 3 zona, yakni Asiatis, Peralihan, dan Australis. Dan juga dipisahkan oleh 2 garis, yakni garis Wallace dan garis Weber. Untuk mengenali lebih jauh keanekaragaman hayati di Indonesia, berikut saya akan menjelaskan ragam flora dan fauna di Indonesia beserta contoh dan habitat di mana kita bisa melihatnya secara langsung. Yang pertama, kita masuk ke flora dan fauna bagian barat atau Asiatis. Flora dan fauna bagian barat meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Batas wilayah fauna Asiatis dengan wilayah fauna peralihan atau Asia Australis disebut dengan garis Wallace. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa ini adalah garis Wallace. Flora dan fauna di Indonesia bagian barat disebut juga sebagai flora dan fauna zona Asiatis. Hal ini dikarenakan flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Asia. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kami dari kelompok 2 sudah menempelkan berbagai macam flora dan fauna yang terdapat di zona Asiatis. Untuk jenis faunanya, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada gajah, harimau Sumatera, beruang madu, bunga bangkai, beruang madu, orangutan, tapir, badak bercula 1, macan tutul, jalak Bali, ada burung rangkong, monyet, dan juga bekantan. Tidak kalah juga nih untuk floranya itu juga sangat beragam. Yang pertama ada bunga rafflesia, bunga bangkai, kantong semar, daun payung, pohon mahoni, dan pohon ulin. Jadi untuk bisa melihat secara langsung flora dan fauna di Indonesia bagian barat, salah satu destinasi yang bisa kamu kunjungi adalah Taman Nasional Waikambas yang merupakan rumah dari gajah Sumatera, badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir, dan lainnya, serta berbagai flora Asiatis khas Sumatera. Baik, kita berpindah ke flora fauna di zona peralihan. Flora dan fauna Indonesia bagian tengah ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Perlu diketahui bahwa wilayah Indonesia tengah ini berada di antara garis Wallace dan garis Weber. Flora dan fauna di Indonesia pada area ini dikenal juga sebagai flora dan fauna zona peralihan. Disebut peralihan karena flora dan fauna di zona ini merupakan peralihan dari flora fauna Asiatis dan flora fauna Australis. Hal inilah yang membuat flora dan fauna di Indonesia bagian ini memiliki karakter dan ciri kemampuan dari zona Asiatis dan zona Australis, serta terdapat banyak hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Baik, di sini teman-teman bisa melihat bahwa terdapat berbagai macam jenis flora dan fauna yang terdapat di zona peralihan. Untuk jenis faunanya, di sini terdapat tarsius atau biasa disebut si raja hutan Sulawesi, ada kuskus Sulawesi, burung maleo juga yang merupakan fauna endemik dari wilayah Sulawesi, dan juga burung maleo tersebut sudah hampir punah atau bisa dibilang sudah langka. Dan juga terdapat babi rusa, anoa, benteng atau sapi, dan tentunya komodo. Komodo ini juga merupakan fauna endemik dari wilayah Nusa Tenggara Timur, atau biasa disebut komodo ini juga biasa disebut reptil raksasa. Dan juga flora yang terdapat di zona peralihan itu ada kayu eboni dan juga kayu cendana. Jadi untuk bisa melihatnya secara langsung bagaimana flora dan fauna di Indonesia bagian tengah,
Salah satu contoh destinasi yang bisa teman-teman kunjungi adalah Taman Nasional Komodo yang menjadi rumah satwa endemik Komodo dan kuda liar serta rusa Timor. Kita berpindah ke yang ketiga, flora fauna di bagian zona Australis. Flora dan fauna ini meliputi wilayah timur Indonesia, yakni Kepulauan Maluku dan Papua. Flora dan fauna Australis berada di paparan Sahul yang meliputi Papua dan pulau-pulau di dangkalan Sahul. Flora dan fauna di Indonesia pada area ini dikenal juga sebagai flora dan zona Australis. Hal ini dikarenakan flora dan fauna pada zona ini memiliki ciri dan karakter menyerupai flora dan fauna di benua Australis dikarenakan lokasi geografisnya yang lebih dekat dengan benua Australia. Kita masuk ke flora dan fauna, jenis flora dan fauna. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa di sini untuk jenis faunanya terdapat kakatua, burung merak, burung kasuari, landak, burung kakatua raja, ada burung duri, dan juga cendrawasih yang merupakan fauna endemik dari wilayah Papua. Dan juga ada kuskus weigeo, dan juga kanguru. Dan untuk jenis floranya terdapat pohon torem, pohon matoa, buah merah yang merupakan jenis flora endemik yang terdapat di wilayah Papua. Dan juga ada anggrek, pohon matoa, pohon bintang. Baik, salah satu destinasi yang bisa teman-teman kunjungi yakni Taman Weigeo, di mana Taman Weigeo di mana terdapat kuskus weigeo yang juga sudah hampir punah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang 5. Bagus. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk semua proyek yang sangat memuaskan. Jadi terima kasih untuk semua proyeknya. Jadi proyek yang tadi kalian buat itu, inilah semua hasil proyek yang telah kalian desain. Jadi semuanya sudah sangat sesuai. Sudah sangat sesuai. Oke, baik, mari kita siapkan hati dan batin kita supaya kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kembali, kita harus akhiri dengan doa. Baik, Ibu kasih kalian kesempatan 2 menit untuk masih rapi dulu, kalian punya alat tulis sebelum kita berdoa. Baik, kalau sudah bersih dan sudah rapi, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa supaya kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, yang bisa pimpin doa, Nikmat, silakan. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa sambil berdoa. Karena saya membawakan doa ini menurut pada cara yang saya percaya. Dan Bapak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Bapa berkuasa, puji dan syukur kami anak-anak kembali ke depan kehadiratmu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami sehingga kami dapat melangsungkan proses pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan proses pembelajaran selanjutnya. Kiranya berkatilah kami agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada kehadirat-Mu dan kepada Yesus Tuhan kami. Dalam Bapa. Oke, baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat siang semuanya. Selamat